Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fatimah Fuzaila dan 1463 Di sini saya akan jelaskan tentang proyek ujian akhir semester PAW. Nah, berikut adalah soal yang sudah diberikan. Di sini ketentuannya adalah di admin kita membuat CRUD mahasiswa. Admin bisa memasukkan data semua mahasiswa. Nah, lalu ini ada buat CRUD untuk dosen juga. Admin bisa memasukkan data semua dosen seperti kode DSN, nama DSN, alamat, prodi, fakultas. Lalu ada CRUD untuk mata kuliah. Admin bisa memasukkan data semua mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS. Lalu di menu mahasiswa itu wajib ada CRUD untuk memastikan KRS mahasiswa. Nah, mahasiswa hanya bisa memasukkan KRS dirinya sendiri ya. Di sini ada NBI, tahun ajaran, semester, kode FK, kelas, SKS, sama kode DSN. Lalu ada CRUD, tidak ada edit dan tambah dan hapus untuk mahasiswa, hanya bisa mengedit data dirinya sendiri, yaitu saya taruh di bayangan. Lalu ada menu dashboard. Tampilan grafik jumlah mahasiswa setiap jurusan dengan chart.js. Lalu ada halaman login, logout, ada theme dark dan light. Pada halaman CRUD terdapat ekspor LS, PDF, searching 2 kolom, pagination, harus ada open file. Oke, langsung aja saya jelasin kodenya. Oke. Di pertama ini ada IMF. Di folder IMF ini saya menggunakan DB-MySQL dengan nama database Fatimah PAW. Nah, selanjutnya kita cek aja di sini. Ini ada database saya yang di database ini ada admin. Di admin ini kita buka dulu. Nah, di admin ini ada ID user, ID, nick, IP, judul jabatan, terus status kepegawaian, tanggal mulai kerja, alamat, tanggal lahir, kelamin, dan lain. Di sini ada dosen. Nah, di dosen ini ada ID, NDN, NIP, jabatan, pendidikan terakhirnya, status kepegawaian, universitasnya, yang terus tanggal mulai mengajar, alamat, jenis kelamin. Lalu ke fakultas. Fakultas ini ada kode fakultas, nama fakultas sama aktifnya di AFS. Nah, ini di kelas ini ada mata kuliah, dosen, kode kelas, tahun akademik, semester, hari. Ini tuh buat kalau misalnya kita ada dosen itu ngadain kelas itu loh, kayak admin sih lebih tepatnya, admin yang menentukan kalau misalnya adain kelas, ada dosennya, kita tentuin dosennya siapa gitu. Terus tentuin kelasnya di mana, jamnya jam berapa, hari apa gitu.
Ini guys. Terus di KRS itu ada mahasiswa ID, kelas ID, dan akademik, terusnya ke mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini kita ada user ID, NIM, angkatan, status, tanggal masuk, lulus, dosen wali, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan ya gitu. Juga mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini ada kode MK, nama MK, SKS, semester, program studi, fakultas, jenis. Itu jenis itu kayak dia tuh termasuk jenis wajib atau pilihan gitu loh, matkul wajib atau pilihan. Tuh, lalu dinilai ada ya, dia tuh nah di user ini adalah mahasiswa, seluruh data mahasiswa itu masuk ke sini. Contoh ini ada ID, username. Bukan seluruh mahasiswa, maksudnya seluruh mahasiswa, dosen, dan admin. Itu dilihat dari sini, bisa masuk ke sini. Ini username, nama, email, dan di sini semuanya ya. Avatar kalau misalnya kita uploadin foto, masuk ke situ. Oke, sekarang ke sini. Nah, di HTTP controller itu ada dua controller. Di mana? Ada 3 ya. Nah, ini admin, ini mahasiswa, lalu ini out controller adalah kita bagian login gitu loh. Jadi di bagian login tuh kan login, ada username sama password. Karena di sini saya cuma kan 2 kolom, password. Tuh. Oke. Nah, ya, user ini mahasiswa, dosen. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita punya 3, di mana yang pertama ada admin, mahasiswa, dan yang ketiga ada dosen. Nah, ini adalah fungsi di mana bila username salah, maka akan muncul username atau password salah. Jadi, ini profile. Ini untuk apa? Profile. Jadi kalau misalnya kita upload profile, ada 2 opsi. Sukses atau profil berhasil diperbarui. Kalau misalnya nggak sukses ya ini. Lalu di bagian admin itu ada dosen controller, tugas controller, kelas controller, mahasiswa controller, program studi. Kenapa? Karena admin itu kayak rajanya gitu. Karena dia yang bisa masukin semua data dari mulai mahasiswa, dosen, itu yang bisa masukin ada admin coy. Nah, di sini di dosen ini ada nama, email, sama password. Terus
di user data ya ini. Ada nama, email, sama password. Lalu di data dosen itu ada NDN, NIP, program studi, fakultas, alamat, jabatan, status. Kurang lebih ini sama sih, sama database itu yang saya sebutin tadi. Jadi ini tuh kayak dimasukin. Lalu di sini ada upload profile. Ini untuk upload profile. Terus ada create user. Ini create usernya. Ada username, name, email, password, role, status, aktif atau tidak. Avatar ini buat lalu ke dosen. Ke dosen ada user ID, NBN, IP. Ya sama lah kayak database ya. Oke, kita lanjut ke fakultas kontrol. Nah, di fakultas kontrol ini ya, sebenarnya kalian kalau misalnya mau bikin ini ya, itu ada shortcode Laravel. Jadi ini tuh udah atasnya tuh udah auto. Jadi kalian tinggal isi-isi aja gitu loh. Gimana ya? Sini ada kok. Nah, ini kayak ini template. Sampai mana tadi? Sampai fakultas? Ya. Nah, di fakultas kontrol ada validat kode nama sama status. Jadi validasi dan juga berhasil akan sukses, fakultas berhasil ditambahkan. Lalu aktif fakultas edit. Ini untuk edit ya. Ini untuk edit. Nah, ini untuk edit. Kurang lebih sama. Update. Set. Sukses. Ada nanti berhasil diperbarui. Ini untuk delete. Pas berhasil dihapus. Atau ketika kalau misalnya berhasil ya error atau gagal. Kita mungkin masih ada Lalu di kelas controller ada apa sih? Di fakultas controller itu ada mata kuliah dosen KS semuanya. Lalu di dosen ID ini untuk filter dosen, ini filter program studi. Ini maka yang muncul program studi, mata kuliah, program studi. Itu akademik semester. Ini ada pagination. Ini ada grid itu nama MK. Ya. Yang ada di database ini kalau misalnya sukses disimpan gitu. Berhasil create gitu. Aktifnya ini. Lalu ada update. Nah, ini apa aja yang bisa diupdate itu ini. Ini set update. Lalu ada notif kelas berhasil diperbarui. Ini delete. Notifnya ini kelas berhasil dihapus. Lalu ke mahasiswa controller. Nah, di mahasiswa ini cukup banyak ya. Karena data mahasiswa ya gitu. Cukup banyak. Nah, ini search by nama. Kan ada 2 kolom search ya. Nama sama NBE. Nah, ini untuk nama. Ini untuk NBE.
Oke. Lalu ada filter, program studi, filter status, pagination, SAS, Jude. Ini untuk profile. Ini upload ijazah. Kalau misalnya di data grade mahasiswa itu ada grade ijazah juga ya, foto ijazah, bisa PDF dan lain-lain. Oke, ada grade user, mahasiswa, kurang lebih segini sih. Ini update mahasiswa, terus delete. Ini guys, fungsi-fungsinya ini. Wow. Nah, nih kalau misalnya kita download laporannya ya, di notif-notif, ijazah kan. Ini kalau misalnya kita edit riwayat penyakit ini adalah fungsi notif dari berhasil dihapus. Ini juga kalau misalnya kita hapus IPK. Ini kalau misalnya kita create riwayat penyakit, saat ini create IPK. Ini kalau kita edit data kesehatan. Ini kalau misalnya kita gagal data, data mahasiswa ya. Kalau misalnya berhasil dihapus atau gagal menghapus ya. Nah, lanjut ke dari mata kuliah ini ada filter juga, program studi, program studi, search juga. Sorry ya, tadi aku filter ada 2 filter ya. Jadi itu filternya cuma 1, searchnya yang 2. Ada search by nama MK sama kode MK. Ini pagination-nya. Kalau misalnya datanya terlalu dikit ya, pagination nggak akan muncul. Tapi yang pasti ini ada fungsi pagination. Fungsinya kurang lebih sama yang sebelumnya sudah saya jelaskan nih. Kalau misalnya update sukses, mata kuliah berhasil diperbarui, delete, mata kuliah berhasil dihapus. Nah, kalau misalnya di download ini, download filenya ke program studi control. Ya, ada rasa. Fungsi-fungsi sama sih, udah.
sama sukses, error. Kalau misalnya delete data, ini bagian delete ya, ini bagian update, ini bagian edit, bagian create. Sekarang kita masuk ke mahasiswa. Nah, di mahasiswa ada apa aja? 2, KRS controller sama profil controller. Nah, di KRS ini ada kalkulator. Total SKS itu adalah JS. Chart bentuk JS ya. Ini ada notif error. Data mahasiswa tidak ditemukan. Kita biasa. Di fungsi create usernya mahasiswa. Apa aja yang di create itu ini yang bisa di create. Di create KRS. Hasil disimpan KRS-nya. Ini profile. Nah, ini sebenarnya nggak error ya guys ya. Ini karena apa? Ini aja. Ini apa? Interpretasi ini agak sotoy gitu. Sebenarnya nggak error. Masih bisa jalan kok. Jalan dia. Sama sama ini. Sebenarnya bisa. Sebentar ya. Nah, error ini tuh di tab problem kita bisa lihat di sini kan, yang saya bilang tadi. Ini tuh extension PHP Enterprise seringkali nganggap sintaks itu error di beberapa project Laravel. Ini kesalahan sangat umum ya. Jadi nggak hanya di project ini, di project sebelumnya yang udah pernah saya buat pun juga pernah kayak gini. Sebenarnya nggak error, tapi ini sotoy kata temen-temen aku gitu guys. Sotoy, bukan temen di cutting ya, lebih tepatnya. Nah, ini menurut ChatGPT, mereka udah menyediakan buat ngatasin hal ini. Disuruh masang ide helper diberi bawaan Laravel. Jadi mungkin perlu kayak gitu. Biar nggak kedeteksi kayak gini. Tapi menurut aku kedeteksi kayak gini mengganggu nggak? Mengganggu nggak? Selagi program masih jalan ya bisa lah. Nggak terlalu mengganggu lah gitu. Cuman kalau misalnya kita problem yang banyak ya pusing juga ya. Kita kelihatan ini, tapi kan bisa dicek dari sini ya. Lalu ini ada function edit user update profile. Gitu aja sih update. Namanya juga upload file ya. Cuman upload terus apa yang diedit gitu kayak nama, BI dan lain-lain gitu loh. Di out controller ini yang tadi saya jelaskan ya. Profile control untuk keseluruhan. Sama guys, problemnya di apa di tadi. Jadi sebenarnya nggak error, masih jalan kok.
di user ini avatarnya, delete avatar. Nah, di sini ada middleware, middleware. Nah, di admin middleware, ya, cuman gini aja sih. Di mahasiswa middleware. Tuh, middleware-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke models. Di models banyak ya modelsnya. Ada admin PHP, dosen PHP, fakultas, kelas, KRS, mahasiswa, mahasiswa health record, mahasiswa IPK history, mahasiswa medical history, mata kuliah, program studi, user. Banyak ya. Kita akan jelasin satu-satu, guys. Jadi sabar, tetap sabar, kita dengerin kita. Saya juga sabar jelasin ini, guys. Oke. Nah, di sini admin. Di admin ini ya gini lah. Apa? Database lagi yang bisa dituin sama apa yang muncul di admin itu ada ini. Apa aja ini kolom-kolomnya. Tuh. Jadi dosen ada ini, guys, kalian baca sendiri ya. Saya capek jelasin satu-satu gitu, baca satu-satu, bukan jelasin sih, bacanya capek. Nih kolom-kolomnya apa aja, ini ada berapa ini. Nah itu, guys, apa jadi login Bali ya. Nah sekarang di fakultas. Nah di fakultas ini ada kode nama, statusnya aktif ini statusnya, guys, statusnya. Lalu di kelas PHP ini ada mata kuliah. Ngapain dibaca? Dibaca sendiri, jangan manja. Gak bercanda, guys. Biar gak bosen ya. Ini ada KRS. Di model KRS nih ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya aja deh. Di tanggal. Nah, iya nah. Nah, di mahasiswa nih cukup banyak ya. Ya gimana lagi mahasiswa, coy. Data mahasiswa namanya juga elit kan. Dimana dia memasukkan data mahasiswa. Ya banyak, wajar. Ya di user lah. Jadi ngapain dijelasin ya, dia gini. Apa yang dijelasin, kayak gue jelasin, dibaca lebih tepatnya. Sama sih kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini tuh buat ini data kesehatannya mahasiswa. Jadi di mahasiswa itu kita bisa inputin data mahasiswa, data kesehatan, sama ini file-filenya gitu loh. Begitu. Ini riwayat penyakitnya, riwayat penyakitnya di data mahasiswa. Dari riwayat penyakit. Ini kolom-kolom yang ada di mata kuliah. Ada program studi, user, password, sampai ngantuk.
Ini bukan. PP. Mana? Terus PHP. Itu tuh buat nyari file guys. Bisa dijelasin lah ya. Ini tutup aja kali ya yang udah dijelasin biar tidak terlalu banyak. Oke, lanjut ke config. Jadi template. Ya kayak gini sih. Nih buat login nih. Out PHP-nya. Outnya gitu. Buat tidak tahu. File sistemnya. Misalnya kalau download gitu loh. Upload. Ini buat login. Dan baca ya. Ini karena di komen. Jalankan. Nah, sih apa yang bisa saya jelasin dari data. Nah, ini database guys. Ini adalah semua database yang udah dimigrasi. Nah, enaknya Laravel itu kita nggak perlu apa ya, manggil database sendiri kalau misalnya kita apa sih namanya kalau nggak pakai Laravel ya lupa kayak gitulah lupa guys. Kalau kita bikin web sendiri nggak pakai Laravel kan kompleks ya kayak sebanyak ini. Oh ya, kalau kita bikin web sendiri tuh nggak ada migrasi yang kayak gini tuh, migrasi database. Jadi kita panggil Laravel menyediakan fitur yang lebih kompleks, dimana kita hanya cuman migrate di terminal apa tuh di sininya juga migrate ininya optionnya apa aja banyak guys. Nah kalian baca sendiri nih guys, ada kalian user job mahasiswa IPK ini yang buat apa kesehatan, terus riwayat penyakit, dosen, penelitian, pengajian, grade admin, kuliah, ini buat kelasnya, ini buat KNS, ini nilainya mahasiswa, dosen, net, kelas, program studi, mahasiswa, ijazah, upload ijazah itu perlu dibuka. Ini gak perlu lah ya. Oke, kita masuk ke sidar nih. Ngatur-ngatur itu password, roll password. Dan di sini ada
Oh, admin, dosen, mahasiswa, kasider. Nah, sorry. Nah, di fakultas leader ini ada ini ya, gitulah. Bingung saya jelasin ya sebenarnya. Kalau di leader ini tuh data dummy-nya studi data mahasiswa. Ini tuh studi leader. Oke, lanjut. Nah, ini ada tampilan. Gimana kalau kita ketemu CSS, maka kita akan bahas tampilan. Nah, di tampilan ini, di tampilan light mode ya, saya menggunakan warna yang pink seperti baju saya. Gitu kenapa saya suka warna pink sekarang, guys. Jadi ini ya kode-kodenya. Kalian bisa ganti lewat sini sih. Kode-kode kalau kalian hafal ya. Tapi kalau saya lebih cepat di sini. Ini buat ngapain saya tunjuk laptop. Nah, ini buat apa sih namanya? Nurunin opacity kalau misalnya kita di desain ya. Kita anak desain kok. Kita anak desain udah lah. Kita alumni DKV jadi ya gitulah. Maaf kalau misalnya bahasanya kurang dimengerti, ini bahasa anak DKV. Tapi saya kalau bisa saya jelaskan lewat bahasa biasa aja ya. RGB itu apa? Red, green, blue. Ya, orang-orang juga pasti tahu dah. Kalian apa enggak? Itu apa? Kode warna putih. Nah, ini Max. Lanjut. Apalah. Bercanda sedikit lah. Nah, Max ini. Nah, di Max ini hanya ada logo Untax sih. Karena di bagian di dalam webnya emang ada cuman logo Untax. Gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai gambar-gambar ya, Laravel itu kalau misalnya gambar-gambar masukin ke publik coy, kalau gak dimasukin ke publik gak muncul dia. Aku kurang tahu sih kalau Laravel yang lain. Kalau Laravel yang paling terbaru emang kayak gitu. Kalau gak di publik muncul gambar, meskipun kalian panggil sebanyak mungkin ya, gak akan muncul guys. Banyak tingkah ya bang saya. Nah, ini itu uploadan profile. Nah, kalau kita misalnya uploadin foto profile itu datanya masuk ke apa folder avatar gitu. Kayak kenapa? Dari tadi yang di control sama seeder tuh panggilnya avatar. Oh, saya ini tempat magang ya. Motor kesukaan saya. Udah sih gitu. Oke, tutup aja yang sudah nih. Lanjut.
Ini langsung ke router. Di web .php adalah router. Sama ya problemnya di sini. Not tidak error. Sama tidak error. Ya udahlah ya. Ini kalau misalnya slash saja atau cuman apa ya? Ini loh. Cuman ini loh. Cuman ini, kalian cuma gimana jelasinnya? Nih, ini kalau kalian salin terus kalian masukin ke sini. Cuman itu aja tanpa slash login. Nah, otomatis masuknya ke login gitu. Gitu maksudnya ya. Paham kan? Paham, bilang iya. Gimana Mbak? Bilang iya gitu. Nah, ini login. Ini fungsi login. Ada dashboard. Dashboard admin. Ini kita login di admin. Role admin. Tuh, role admin. Nah, kalau misalnya dashboard mahasiswa, di role mahasiswa ini guys, routernya. Lalu share dashboard dosen, role dosen. Nih, kalau misalnya ke profile, ada profile avatar. Balik-balik aja kau. Nah, edit profile, update profile, delete profile. Ini routernya guys. Kayak router itu buat apa sih, Mbak? Box? Buat apa? Buat apa, guys? Router tuh buat nyambungin. Kalau misalnya kalian di Figma, kalian paham Figma tak? Nah, saya jelasin. Kalau misalnya di Figma, itu tuh kayak prototype. Kalian tahu prototype nggak di Figma? Gue jelasin kok. Kalau misalnya di prototype, itu kan ada kabel-kabel ya. Kalau di Figma kan ada kabel-kabel kan tuh. Buat pencet ini masuknya ke sini gitu. Nah, fungsinya router itu sama mirip kayak prototype yang ada di Figma. Gitu. Kalau misalnya kalian UI UX designer, kalian pasti pakai Figma. Toh. Ini sampai mana? Oh, sampai sini ya. Nih. Create. Terus profile ini. Ya kalian baca sendiri lah. Kurang lebih nih sama ini exportnya dari halaman mahasiswa dosen admin. Ini fungsi buat simpan Excel sama PDF. Nih jasa. Ini master datanya. Kasih. Oh iya, saya belum jelasin di bagian view. Nah, ini ini view-nya. Dan pelan. Nah, di view ini ada admin, host, komponen, dashboard, layout, mahasiswa, profile. Ini template-nya. Nah, ngapain?
keluar gitu. Welcome template-nya sih sebenarnya nih welcome itu welcome-nya nah dashboard login dan nah coba kita tengok ya di admin nih di admin masih banyak coy, ada dosen, fakultas, kelas, ada perlu ini fungsi-fungsinya yang apa apa ya nih create, edit, kayak fungsi-fungsi CRUD biasa biasa aja. Ini bagian dosen gini, kalau misalnya tambah dosen ini tuh apa ya, menampilkan. Nah kalau CSS itu kan apa ya, mempercantik tampilan gitu. Kalau ini menampilkan kembali ini fungsi informasi akun nama lengkap email. Ini tuh bukan fungsi apa sih, button kan tombol, apa sih kolom, nah password. Nah ini kalau misalnya profilnya PNG JPG wow GIF wow wow data dosen nih ini nah yang bisa di-create-kan tuh ini nah, nih apa aja ini nah yang ada di sini nih, pilih jenis kelamin ini nih. Kenapa kayak gini nih, karena dia tuh kayak kalau dipencet pilih jenis kelamin dia tuh ada dua apa sih namanya, dua gini loh jadi kayak kalian bisa pencet pilih dua aja gitu, nggak ngetik sendiri. Jadi kalian tinggal klik pilih jenis kelamin, yang muncul itu ada laki-laki atau perempuan. Ini fungsinya. Jadi kalau misalnya kayak gini-gini kan, mana ya? Kayak gini-gini kan, itu kalian kayak ketik sendiri tuh, kayak isi data sendiri. Ini kalau nama gitu, nama kan kalian ketik sendiri dong, nggak mungkin. Ya mungkin sih, mungkin kalau misalnya dibikin kayak gini, itu tuh buat apa ya, data kalau misalnya emang terdaftar gitu. Misal saya terdaftar sebagai peserta ujian. Kalau misalnya kalian mau meminimalisir peserta ujian itu tidak ada penyusup, itu bisa pakai gini, kayak ini. Jadi mereka tidak bisa apa ya, pengguna itu tidak bisa menginputkan data yang tidak kita inputkan, ya data yang tidak ada tuh, yang tidak kita buat. Yes. Oke. Sorry, biasa. Oh ya nggak apa-apa, database-nya udah kan, udah saya jelasin. Oke, lanjut. Pilih sama. Jangnya ada 2. Terus 2, 3. Sorry guys. Nah, edit ini apa, kurang lebih sama, cuman bedanya edit gitu aja. Fungsi editnya nih,
Ya tuh sama, kurang lebih sama. Cuman fungsinya aja agak beda. Karena ini kan edit kan. Di button ini simpan perubahan. Kalau di grade kan nggak ada tuh. Paling simpan datanya. Nah, kalau di sini diganti guys, simpan bahan. Lalu ke indeksnya dosen ya. Berapa? Ini buat ekspor. Ekspor. Asus masuk sini ya. Lalu di PDF. Ini CSS-nya dimasukin sini karena dikit. Lalu ke fakultas. Di fakultas cuma ada create, edit, sama index. Di create fakultas ini ada foto fakultas, nama fakultas, statusnya aktif atau tidak gitu. Ini ada edit fakultas, kurang lebih sama. Kalau misalnya ini apa statusnya aktif tidak. Di indeksnya di kelas ada aktif. Baru belum ini pilih mata kuliah karena itu ambil dari mata kuliah ID. Nah isinya datanya itu ada rahasia mana yang udah diinputkan oleh aku. Ambil ya kan. Pilihan dan juga sama isinya itu. Ini ada pilihan semesternya, dia ganjil atau itu pakai tombol ini. Ya gitulah, nanti kita lihat di hasilnya ya. Nah, ini kenapa dipilih apa dibuat pilihan hari? Kok inputkan sendiri? Siswa inputkan di hari Minggu baca mana? Tapi nggak apa-apa. Terlanjur juga ya. Mulai selesai tangannya nih. Jadi dengan batal pengobatan kan banyak batal simpan aja ya. Oke. Nah, suara saya terus sip suara ini. Lanjut ke indeks kelas.
Ada dong. Nah, itu apa ya? Kayak ya sama aja kurang lebih yang produknya. Oke, lanjut mahasiswa Dakret. Kret, 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 kret. Di kret mahasiswa ini cukup karena dia banyak kan datanya yang dimasukin sama kayak apa ya tadi modelsnya modelsnya atau ke status mahasiswa ada 5 gitu pilihan aktif, cuti, lulus, non aktif, drop out, DO gitu kan. Admin yang tetap siswa iri sih di kesehatan. Kalian tahu nggak kalau misalnya fungsi-fungsi kayak gini tuh itu kayak fungsi apa ya backgroundnya gitu loh, warna putih punya shadow berapa, kanannya berapa, bawahnya berapa gitu loh, terus ukuran geser-gesernya berapa gitu. Ini teks dengan font yang medium itu ada fungsi-fungsi kayak gini kelas-kelasnya kalian lupin ya kalau misalnya kalian unggah foto nih. Lebih sama sih kayak gini kurang lebih sama kayak grab. Cuman beda di susunannya juga ini udah sini juga sama. Jadi kalau bisa nggak jadi sih buat apa PDF-nya. Oke, mata kuliah, grade-nya ini editnya. Next. PDF. Ini buat warna nah. Sini CSS. Banyak CSS-nya. Oke. Di admin udah ya selesai. Belum ya di program studi ya.
Ini CRUD. Lihat sama edit aja. Ada tampilan. Pinky. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke login. Sama login nih. Buat apa aja isinya login. Nih. Dark modenya tombol dark mode select. Logo kontaknya, terus ada tulisan sistem informasi universitas sudah masuk. Kolomnya ada username sama password aja. Terus ini buttonnya, sini di komponen. Ini terus data, terus ada peringatan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Data yang dihapus tidak dapat dikembalikan. Gitu. Hapus data. Cara batal buttonnya. Oke, lanjut dashboard. Dashboard dosen mahasiswa 3 rows. Gitu. Kalau misalnya manggil rutenya, kalau misalnya mau itu ya, karena saya cukup itu ya. Admin di sini admin. Login. Total mahasiswa, total dosen. Nah, ini chart JS-nya. Nah, itu ada distribusi mahasiswa per bagian ini tuh tampilannya dashboard ada apa aja gitu. Kalau misalnya dosen di dosen tuh logout, terus data-datanya gitu, tampilannya kayak gitu. Yang logout. Nah, ini layoutnya. Ini layout. Layout itu apa? Layout itu mengatur tampilan. Kayak gini. Ini buat itu modenya. Dan warna buat apa button logout. Warna button logout karena itu cukup warning ya, kasih warna merah. Sesuai tema kok ini. Fungsinya apa? Dark mode sama light mode. Ya di app. Ini manggil-manggil CSS. Manggil-manggil CSS ini kalau misalnya light mode, ini dark mode. Ini CSS-nya. Send layout. Kurang lebih sama.
layout siswa, kodenya, terus KS, ada get text. Nah, ini sama. Terus profile, tidak ada struknya. Ya, kayak biasa gitu. Oke lah, profilnya welcome. Oh, oke, profile. Nah, di profile, kalau misalnya kayak di profile itu, oh upload baru, upload itu, ini jenisnya, oke coba ya, anjing. Kalau misalnya kita edit username, nama, email, tuh di sini. Oke, nah dari kode sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke apa? Hasilnya. Nah, di hasilnya, nah ya, nah, gak bisa. Kalau misal aku buka ini, bisa dituin harus. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di codingan, di source code. Nah, ini munculnya. Ini adalah halaman login. Nah, ini di halaman login juga ada tombol dark mode sama light mode, guys. Oke. Lalu di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 row. Di sini row admin, ini row mahasiswa, ini dosen. Oke, kita coba ke admin dulu. Udah lama ya. Nah, JJS ini akan update sesuai data yang kita inputkan. Di sini ada data teknik informatika sama sistem informasi ya. Ini kalau misalnya kita pencet kelelahan mahasiswa, dia bakal masuk ke kelelahan mahasiswa. Ini navbarnya juga bisa dibesar kecilkan. Kalau misalnya kita kelelahan dosen, dia bakal masuk ke kelelahan dosen. Lalu kelelahan mahasiswa, dia juga bakal masuk ke ya. Kalian bisa langsung pencet itu, ya sama aja. Nah, kalau misalnya tidak modal, begini. Profile, kalau saya di profile, admin. Kalau misalnya hapus foto, kita upload,
begini guys. Lalu mahasiswa itu ada data mahasiswa. Ini adalah pagination. Pak edit. Ini nama saya. Buka profilnya pakai saya perempuan guys, saya perempuan. Teleponnya Jaksel berudak Jaksel coy. Ini kalau kita upload biasa, nanti saya akan coba ke itu ya, ke data saya aja ya. Bentar, ini saya akan jelasin kenapa ini tidak ada, yang lain tidak ada ya, karena ini update dari yang sebelumnya. Saya belum menambahkan kolom jasa dan belum menambahkan fungsi ini. Jadi data dummy ini adalah data lama yang sebelumnya saya buat, tapi saya sudah update. Di sini saya sudah coba fiturnya, di sini jasa bisa upload. Nah, kalau misalnya kita pencet tabel, itu akan terlihat data mahasiswa. Kita juga bisa edit dari sini. Kalau tidak jadi, tutup. Statusnya aktif. Dia tadi ya. Nah, kalau misalnya kita download. Nah, sorry lemot. Sabar guys. Nah, ini yang saya uploadkan tadi. Menu-menuin guys. Mana tadi? Download lah. Download 2 kan, karena tadi lemot. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sini dulu deh. Nah, oh udah upload ya. Ya udahlah, kita coba di bagian edit lah. Ini pakai nama temen saya ya. Kita kasih foto kucing karena dia suka kucing. Jalan beda. Haha. Oke. Nah, tadi sini. Nih profilnya terubah ya. Jadi editnya sudah bisa. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya kita hapus data, kayak gimana tapi? Ini kalau batal. Awalnya yakin mau bisa dapat 19. Kalian dihapus tidak dapat dikembalikan. Yang saya bacakan tadi ya di koordinat di sini. Hapus. Oke, berhasil dihapus. Oke, lanjut. Nah, ini ada export Excel. So,
Oke, sambil nunggu kita ekspor PDF juga. Nah, ini isinya tuh kayak gini. Coba ya. Yang PDF-nya. Download dulu nih belum? Ini baru. Ini guys. Nah, berhubung tadi yang kita inputin profilnya cuma Nathan sama saya ya. Sama nama saya. Wih, kenapa jadi penyet? Udah lah ya. Nih data-datanya. Dia aktif-aktif gitu. Bisa di dalam. Oke. Kalau misalnya kita edit nih, ini aja lah ya. Satu. Lalu kita edit dia statusnya cuti. Ini sih. Lulus. Aktif. Dia jadi DO. Dan di sini ada riwayat ada pilihan golongan darah, badan, berat badan, alerginya nggak ada duit, alergi nggak ada duit guys. Cuma ini riwayat penyakit. Kalau tidak ada nggak usah diisi. Kalau misalnya ada ya, jenis penyakit. Tanggal diagnosa dan bocah coy. Oke. Dalam perawatan, dokternya siapa? Dokter ya. Sama bahkan ya. Nih, aktifnya. Dia bakal sini. Muncul di sini. Nah, kalau misalnya kalian mau hapus bisa. Oke. Gitu guys. Ini admin, admin. Jadi berkuasa sangat kan. Ini ada dosen. Nah ini data dosen cuma 3 ya, jadi pagination-nya gak muncul, tapi sebenarnya ada. Kurang lebih expose sama Excel sama PDF-nya sama. Coba kita tambah ya. Pak Firdaus apa ya?
Saya nggak ingat Pak, mohon maaf ya. Buat data jamnya. Ini bakal nyesuaiin ya, kalau misalnya teknik dia bakal muncul Jerman aku kasih bermanfaat. Gak ada, bantu saya tambahkan soalnya di mesin. Ya, sistekin pagi sentak tiga berat sangat apa ya, jam 10 aja. Berapa ya? Ya di mahasiswa ini kita cari, misal kita yang aktif udah yang jadi ada satu saya ada satu juga belum ngikutin data ini ya, jadi nggak ada. Kalau misalnya kita udah informatika semua, saya 100 udah muncul nggak sampai 100. Siap. Saya cari ini sih. Jadi saya inputkan sistem transformasi.
Bisa karena nah, ini saya contohin kalau dihapus ya. Oke, ini udah edit, simpan, gagal passwordnya, saya lupa passwordnya. Coba ya, misalnya sudah udah download ya. Gini guys, mas, iya adik. Udah kak. Terakhir berapa ya? Ini kalian lihat ya, saya demo. Ini kalau saya wajib
bisa kita jadi apa kita lagi asal kasih lah. Ini kan yang data yang saya asal-asalan. Dasar seterusnya coba bedanya Excel sama PDF ini itu di logonya. Di itu ya belum dia tambah coba tambah maksudnya dosen oh ini kelas saya kelola aja nih misal kalau baik kelas kapasitasnya ini jam
Ini yang udah ambil KRS, siswa yang ambil KRS. Soal kapasitas terpencet chat kapasitasnya kelas M. Kapasitas 20. Sekarang kita aktifkan data asal untuk testing. So, ya, adalah mungkin apa? Ini yang saya ini kan saya bukan asal kan. Oke, tambah. Kita aja sastra. Ini kan ada tipuan sastra. Oke. Oke. Kalau misalnya kredit sudah ada, maka kalau kita bebas sasing.
Oke, kayak gitu guys. Itu fitur yang ada di admin. Sekarang, nah di login ini kalian bisa di sebelah sini atau di sama aja. Sini. Sekarang kita ke mahasiswa. Mahasiswa NBI ya. Baru dong. Ini ya saya. Kalau misalnya akses, dia bakal masuk ke sini langsung. Jadi profile, ya masuk ke sini. Saya mau mana? Kalau misalnya ganti password. Ini adalah mata kuliah. Kita kalau ngambil mata kuliah, ini sisa sedikit nih, dasar-dasar desainnya. Kita ambil dua ini. Kayak gitu guys. Total SKS-nya. Jadwalnya suka draft. Misalnya gak jadi ambil, saya kan kelas sore ya. Ini sama bisa ini tuh berdasarkan input nilai dari admin ya. Kita cek di admin. Bertambah ya. Nah, ini yang saya inputin tadi di role mahasiswa. Pendidikannya ada tahun PS-nya berapa, dia statusnya lulus. Nah, data ini tuh yang keluar dari Chart.js yang ada di role mahasiswa. Karena ini nilainya saya masukkan ini misal IPS-nya sekarang kita cek dulu.
grafiknya ubah. Lanjut. Terakhir kita ke row ini admin dosen. Tidak ada yang terlalu spesial sih di admin dosen, cuma seperti ini. Ini dashboard ini file. Oke, nah sekian seperti itu project yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayo.